Hai Sobat Sukses, kita berkumpul lagi di dalam podcast kita. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang santai. Jadi Ya. bersama Pak Iskandar sudah duduk bersama saya di sore hari yang cerah ini. Nah, jadi hari ini kita sudah sampai di penghujung tahun ya. Nah, tidak terasa sebentar lagi kita menyambut tahun baru. Iya, Tahun baru 2023, Pak iya, Iskandar. benar. Nah, jadi ini menuju 2023 kayaknya tidak ada kegelapan ya. 2023 banyak versi, Pak. Banyak versi ya. Ada yang mengatakan bakal gelap, ya. Nah. Ada yang mengatakan tidak ada pengaruh. Ya, tapi menurut berita yang saya ikuti ya, perkembangan yang saya ikuti, tampaknya begitu banyak hal positif, terutama pertumbuhan ekonomi ya dan lain-lain. Iya. Jadi ngomong-ngomong, tahun depan 2023 industri asuransi ini apakah masih bisa berjalan dengan baik? Sebenarnya kalau pertanyaan ini ditujukan secara spesifik ya untuk bisnis asuransi jiwa, Pak Ciko, selalu adalah bisnis yang baik. Oke. Asalkan tahun apapun orang masih butuh kebutuhan pokok ya, harus perlu sandang pangan, masih butuh, anak harus sekolah juga, kemudian kalau orang sakit harus dirawat di rumah sakit, maka bisnis asuransi jiwa tetap akan berjalan dengan baik, Pak Ciko. Iya. Ternyata bisnis asuransi jiwa, produk asuransi jiwa itu seperti dengan sembako ya, pendidikan juga ya. Betul. Jadi itu adalah hal-hal basic yang berpengaruh sama kehidupan semua orang. Betul, karena kan memang yang kita mau lindungi kan memang itu. Ya. Karena kan kalau misalkan orang kehilangan pencari nafkah, ya. Yang bermasalah itu selain orangnya hilang, itu nafkahnya juga hilang. Dan di dalam nafkah yang dipenuhi oleh sang pencari nafkah selama dia hidup itu kan sembako, anaknya harus sekolah, kalau misalkan ada anggota keluarga yang sakit harus dirawat di rumah sakit, itu biaya semua ditanggung sama si pencari nafkah. Logika sekali. Jadi kalau ada masalah, maka yang menggantikan adalah asuransi jiwa. Iya. Ternyata asuransi jiwa itu menggantikan hal yang basic, mulai dari sandang pangan, papan, dan termasuk pendidikan. Iya, itu yang membuat asuransi tetap akan bisa berjalan dengan baik. Saya mengerti semua, kita semua mengerti ya. Ini logika sekali. Ya. Lantas bagaimana ke depannya? Oke, kebetulan tahun 2023 memang ada hal yang agak spesifik yang akan terjadi sedikit perubahan ya di dunia asuransi jiwa di Indonesia khususnya. Ya, apakah perubahan ini disebabkan oleh begitu banyak protes yang terjadi belakangan? Bisa jadi. Sebenarnya kan setiap industri itu dengan adanya protes atau tidak ada protes pun setiap bidang itu harus bertumbuh. Oh ya, dan kebetulan asuransi jiwa di Indonesia, Pak Ciko, kita sama-sama praktisi juga kan sekian tahun, kita sama-sama tahu kebanyakan itu memang yang dijual di pasar itu adalah produk unit link kan. Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Nah, sebenarnya saat menuai protes itu hanya berkenaan dengan produk-produk ini aja. Produk seperti apa? Jadi artinya selama ini kan kita tahunya kalau asuransi itu saya harus bayar berapa. Kemudian kita bandinglah preminya. Manfaat yang sama saya dapat lebih murah di sana segala. Padahal itu unit link. Nah, kalau kita pilih yang murah gitu ya, kemudian porsi investasinya kecil banget, itu boleh dibilang uang premi sebagian besar dialokasikan untuk biaya semua. Sehingga orang yang akhirnya melihat nilai investasinya dibandingkan dengan yang dia setor, dia merasa sangat dirugikan. Karena mungkin pada saat itu si penjual itu mengatakan ini persis kayak nabung di bank kok gitu. Dan akhirnya yang terjadi miskonsepsi. Betul. Nah, itu yang saya tahu akan dirapikan. Tahun depan memang itu akan dirapikan, Pak Ciko. Tapi saya kira, sepengetahuan saya, kenapa hal-hal seperti ini terjadi? Karena juga praktisi atau tenaga pemasar ini kurang pengetahuan. Benar. Atau tidak dilatih dengan baik. Benar. Tidak tahu apakah ada badan yang mengatur tentang sejauh mana setiap tenaga pemasar itu dia harus minimal punya pengetahuan dasar tentang produk atau cara-cara presentasi yang benar. Betul.
itu sebabnya sampai Otorita Jasa Keuangan atau kita kenal sebagai OJK ya Pak Ciko, yang mengurusin perbankan dan juga asuransi, lembaga keuangan, sampai menerbitkan surat edaran yang akan harus dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan termasuk asuransi. Ini khusus untuk asuransi ya Pak. Ini produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, itu singkatannya PAID. Oke, PAID. Mungkin pernah dengar lah ya. Baru dengar baru-baru ini. Iya, belakangan ini ya. Karena memang tahun 2002 ini, surat edaran ini diluncurkan oleh OJK. Nomor 5. Nanti Pak Ciko boleh search juga, ya kan, di Google pasti ada. Surat edaran OJK nomor 5. Nomor 5. Itu isinya mengatur bagaimana seharusnya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ini dijual di pasar. Jadi setahu saya itu mulai dari penyajian produk itu sudah dirapikan, ya kan, yang semacam nilai estimasi investasi yang selama ini mungkin diterapkan berbeda-beda satu perusahaan dengan yang lain gitu ya. Kemudian jenis-jenis biaya harus ditampilkan secara transparan. Memang kalau transparansi sih banyak perusahaan asuransi sudah melakukan sih. Nah, tapi yang paling penting itu sebenarnya profil risiko. Ya, profil risiko nasabah ya mungkin selama ini kurang menjadi perhatian. Ya, karena nasabah sendiri atau jangan-jangan tenaga pemasar juga sama-sama awam terhadap hal-hal yang bersifat teknis ini. Iya, jadi sebenarnya kan kita nggak boleh pakai alasan dia awam. Ya, karena dia sudah menjadi tenaga pemasar. Benar, pada saat dia jadi tenaga pemasar, perusahaan sudah menyediakan training kan. Dan orang-orang yang membeli menganggap mereka sudah fasih atau menguasai ya. Iya. Atau kadang-kadang juga nasabah juga sudah percaya ya mungkin ya. Pokoknya lu atur aja gitu kan. Nah akhirnya si tenaga pemasar ini menggunakan pikiran dia untuk melakukan penutupan polis ini. Ya kan, artinya dia menjual produk seperti apa sesuai dengan yang dia pikir bagus. Gitu. Iya. Mungkin hal-hal yang minus ini terjadi belakangan karena selama ini juga negara atau OJK juga tidak mengatur training-training untuk agent. Karena itu domainnya company atau ya kantor-kantor itu masing-masing sendiri. Kantor pemasaran juga ya. Nah, kantor pemasaran sendiri. Iya, sebenarnya ini menjadi tanggung jawab bersama sih. Cuman kita senang juga ketika pemerintah dalam hal ini OJK sudah mengambil porsi untuk melakukan bagian dia, yaitu menjadi regulator lah. Regulator di dalam produk. Betul. Jadi mungkin kedepannya regulasi ini akan terus dipantau dan akan terus diperbaiki juga sih. Jadi 2023 ini nanti wajib diterapkan dan OJK sudah hadir sebagai regulator terhadap industri ini. Iya, industri ini. Jadi memang yang dirapikan produk ini dulu. Saya percaya sih produk-produk lain yang berkaitan dengan asuransi jiwa pasti akan juga menjadi perhatian OJK. Tentunya untuk kebaikan sih. Bukan sesuatu yang kemudian diatur dan akhirnya membuat bisnis ini nggak menarik lagi, kemudian jadi tidak produktif, enggak. Pasti lebih produktif. Karena ke depan juga kan market kita juga matang ya. Dan nanti akan muncul lagi orang-orang milenial yang tentunya lebih memahami juga. Saya kira ini juga penting. Memang kalau pemerintah dengan OJK ya ada campur tangan di dalam industri ini juga melindungi bukan saja nasabah, company dan tenaga pemasar kita sendiri juga. Kenapa tidak ada orang yang mau dirugikan? Betul. Karena dasarnya industri asuransi adalah produk dengan bisnis dasar itikat baik. Betul, sangat betul Pak Ciko. Jadi itikat baik ini jangan sampai dirusakkan oleh karena ketidakpahaman atau kesengajaan, itu yang paling parah ya. Yang paling bahaya adalah kesengajaan. Sudah tahu regulasinya tapi sengaja tidak dipenuhi. Karena kalau selain produk, apakah tenaga pemasar atau orang yang membeli paham atau tidak paham? Sebetulnya di mana-mana salah satu kasus yang membuat minus adalah kita sebut istilahnya fraud. Tapi fraud ini bukan hanya di produk seperti ini, produk investasi, produk keuangan yang lain. Kalau di Indonesia sepertinya kita sering dengar kita sering dengar ada entah investasi itu, investasi ini, kemudian tidak lama company-nya hilang bagai asap. Mungkin memang udah niat di awal ya. Atau mungkin awalnya mulainya bagus Pak Ciko.
Nah, waktu prakteknya mungkin akhirnya terjadilah tindakan penyimpangan seperti ini. Jadi saya juga dengar banyak berita seperti ini ya. Juga dengar ada ya beberapa teman lah yang ikut ini itu. Kita nggak sebut merek ya. Jadi nggak etis. Cuma teman-teman tahu lah. Banyak merek-merek yang kita ketahui itu dengan tujuan investasi. Ya. Itu juga bukan merek dari company besar yang kita umum dengar ya. Mungkin sebuah merek yang baru, tapi sudah berjalan sekian tahun. Nah, tapi suatu saat tiba-tiba ya semuanya sirna saja gitu loh. Lari, kemudian orang lapor polisi, lapor pengadilan ya. Baru-baru ini saya dengar berita di TV. Jadi ini yang dulu jadi nasabah pada protes. Nah, tapi akhirnya yang dulu ya menjual produk investasi ini sudah ditangkap. Tapi ternyata kerugian nasabah juga tidak bisa balik. Apa yang terjadi? Nah, teman-teman kalau pernah dengar orang bilang, ya ini seperti ikut ke meja judi. Uang judi nggak mungkin dikembalikan. Nggak mungkin dikembalikan. Karena dari awal semuanya tidak ada yang legal. Gitu. Tapi melalui pelajaran yang kita bisa ambil ya melalui masalah ini, Pak Ciko, menurut saya ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemampuan ekonomi masyarakat kita itu luar biasa sebenarnya. Karena kalau kita baca berita-berita begitu kan angkanya fantastis semua. Jadi kalau kita bilang, Pak Iskandar, 2 tahun ini kita pandemi segala, kok masih bisa ngumpulin dana segitu besar? Artinya kalau mau dibilang 2023 sulit atau enggak, wah ini banyak yang tersembunyi kan ya. Sebetulnya ini juga saya kira bukan soal 2023. Setiap tahun juga ya. Benar. Dari tahun-tahun sebelumnya, hal-hal seperti ini selalu ada. Jadi berita tentang company yang larikan uang, penggelapan uang, penipuan, selalu ada. Tapi apakah ekspektasi masyarakat kita yang terlalu tinggi untuk sesuatu yang ingin cepat kaya, atau tidak punya literasi? Itu yang jadi masalah, Pak. Tidak punya literasi. Enggak, saya tadi terpikir aja sih. Sebenarnya kalau dibilang literasi pun, mereka tahu kok itu punya risiko yang sangat besar gitu loh. Tapi tetap aja mau gitu loh. Artinya apa? Sebenarnya hatinya pengen cepat kaya tadi itu. Berarti sebenarnya orang-orang sudah tahu. Sudah tahu sih sebenarnya. Tapi bermain dengan resiko. Betul. Karena kan katanya high risk high gain, dan dia udah tahu. Dan toh dia main juga. Nah, giliran udah kejadian, ya udah protes, dan akhirnya terjadilah yang Pak Ciko bilang ya. Jadi, negara menyita itu, angka-angka itu semua, tentang dibagi atau enggaknya, saya rasa agak sulit memang. Karena bagaimana juga membuktikan kan, ini uang siapa, kamu kena berapa, kan gitu kan. Nah, itu memang agak sulit. Jadi, saya juga kurang paham sih hukumnya gimana tentang itu. Tapi yang jelas, melalui ini semua, saya tahu. Tahun 2023, jangan percaya, kalau dibilang sulit, ekonomi sulit segala macam. Karena nanti kalau ada lagi investasi seperti ini, kita dengar lagi nanti. Angkanya fantastis lagi gitu loh. Ternyata orang tetap sanggup mengeluarkan uang untuk ke hal yang itu lagi. Gitu. Karena kan Pak Ciko menurut mereka itu sangat prioritas. Kalau sesuatu sudah jadi prioritas kita, biasanya walaupun nggak ada dananya, akan diusahakan. Akan diusahakan. Jadi sebenarnya mindset ini bagus sekali kalau diterapkan untuk memproteksi keluarga. Jadi tadi saya ingin ngomong tentang pemahaman literasi. Bahwasanya orang-orang atau masyarakat juga harus tahu ketika ingin mendapat sebuah persentase angka dari investasi. Return ya. Kita harus tahu juga background-nya. Atau istilahnya underlying produknya. Persentase ini didapat dari dasar apa? Dia taruh di mana? Taruh di investasi di tempat seperti apa gitu loh. Baru dinilai apakah persentase itu wajar atau tidak. Nah, jadi kalau sesuatu yang tidak wajar barangkali money game, money scam. Tapi Pak Ciko ada satu quote kan mereka suka bikin ya. Tidak masuk akal, yang penting tidak masuk masalah, yang penting masukkan rekening. Seperti itu. Makanya nggak ada matinya itu. Jadi kabar baik untuk saya adalah berarti asuransi jiwa juga akan tetap jalan. Karena yang begitu aja tetap jalan, masa asuransi jiwa nggak jalan gitu loh. Masalahnya mindset. Jadi kalau misalkan agen-agen kita, tenaga pemasar asuransi itu paham, tahun 2023 berarti peluangnya besar. Peluang besar. Jangan khawatir bahwa market kita nggak punya dana. Mereka selalu punya dana. Masalahnya mungkin tidak kena ke hati, mungkin belum tergugah. Belum bertemu orang yang tepat. Betul. Jadi sebenarnya lewat podcast ini juga saya pengen mengajak sih sebenarnya. Apalagi
tim kita di General Agency Mitra Makmur Mandiri ya, yang ada di Kompleks Yang Lim ini, yang kita cintai, itu benar-benar bisa nangkap juga pesan ini. Ya. Bahwa tahun 2023 itu adalah peluang besar bagi kita untuk mendapatkan bisnis yang besar juga, sekaligus mengembangkan jaringan. Ya. Ya, jadi tadi saya sudah terangkan yang pertama, sudah ada surat edaran dari OJK tadi, berarti akan terjadi satu penyesuaian. Karena cara menjual asuransi yang jenisnya unit link itu tidak seperti sekarang ini. Ya, di mana perusahaan mewajibkan kita waktu mengambil omset itu, artinya tanda tangan, tidak cukup sampai di tanda tangan Pak Ciko. Harus didokumentasi dalam bentuk video, saya dengar. Nasabahnya harus memastikan dia sudah paham. Untuk produk tertentu? Khusus untuk unit link. Oh, jadi khusus untuk produk unit link, ya. Di tahun depan ya, bakal ada cara yang beda. Betul. Salah satunya dengan cara konfirmasi ya, dan via dokumentasi. Ya, secara video lagi. Bahwasanya nasabah dia perlu direkam. Iya. Dan dia membaca sebuah statement di mana dia sudah paham. Ya. Dengan sadar membeli sebuah produk. Betul. Itu isinya itu hampir sama dengan yang dia tanda tangani selama ini sebenarnya. Cuman mungkin selama ini kan nggak dibacain. Ya. Tanda tangan saja kan gitu ya. Jadi ini direkam berarti otomatis sudah baca juga kan gitu. Nah, bukan hanya di situ. Setelah company menerima aplikasi ini udah masuk dan kemudian setuju lah ya, katakan nasabah ini sehat dan diterima gitu ya. Itu proses underwriting di lapangan, namanya field underwriting kan, oleh si agent, itu sudah berjalan. Kemudian berikutnya adalah underwriting oleh company. Kalau itu juga udah bagus ya, nasabah memang sehat, clean case ya, case-nya bersih, maka waktu polisnya terbit Pak Ciko, nasabah akan ditelepon lagi, welcome call namanya. Khusus untuk unit link. Saya masih bicara ranahnya unit link. Nasabah akan ditelepon oleh kantor pusat. Ini seluruh asuransi ya, bukan hanya perusahaan kita. Itu welcome call memastikan nasabahnya sudah paham. Bayangkan 3 kali berarti. Tanda tangan, dokumentasi secara langsung oleh si agent di lapangan, dokumentasi lagi secara telepon dari perusahaan dengan nasabah. Telepon yang di-record? Iya, di-record juga tentunya. Jadi ini menjadi satu, menurut Pak Ciko ini ancaman atau peluang? Menurut saya ini peluang yang sangat baik. Ini cara yang sangat baik untuk melindungi para nasabah yang membeli asuransi. Betul, betul sekali. Karena sudah melalui 3 kali konfirmasi. Tanda tangan form, ya, memberi pernyataan bahwasanya dia benar-benar mengerti, dan konfirmasi telepon. Benar. Jadi company juga membantu tenaga pemasar untuk memastikan nasabah benar-benar jelas. Betul. Jadi artinya apa? Tidak ada resiko besar di kemudian hari. Betul. Jadi tidak ada namanya insiden gugat-menggugat lagi. Sama-sama sudah paham. Jadi semuanya terlindungi loh. Ya. Sebenarnya ini proses yang benar. Nah, kenapa Pak Ciko bilang peluang, dan saya juga setuju sekali, ini peluang sangat besar. Ya. Karena pasti tidak semua agen asuransi nyaman melakukan ini. Nah, peluang bagi teman-teman GA Mitra Makmur Mandiri. Saya kira tenaga pemasar atau masyarakat akhirnya harus membiasakan diri dengan prosedur baru seperti ini. Kenapa? Ini adalah demi keamanan semua orang. Iya. Yalah, dulu kan kalau melakukan transaksi di online kan belum ada sistem OTP ya. Oh ya, saya konfirmasi pakai nomor telepon, kemudian masukin angka itu kan. Ya, saya pernah ingat input nomor kartu saja, langsung selesai. Langsung selesai kan. Nah, terjadi banyak fraud juga waktu itu, sehingga disempurnakan lagi prosesnya. Nah, waktu melakukan OTP, pertama kali pasti nggak biasa juga. Aduh, kok ribet banget sih kan gitu. Lama-lama terbiasa juga. Jadi saya rasa ini masalah kebiasaan. Benar. Jadi siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat, itu peluang bagi orangnya. Jadi nasabah maupun agen itu adalah peluang. Tapi saya punya kabar baik, Pak Ciko. Ya, bagaimana? Ini saya khususkan ya untuk GA Mitra Makmur Mandiri, teman-teman kita. Kalau Anda juga masih merasa belum nyaman juga, karena dia bilang gini, Pak Is, boro-boro saya minta supaya ngerekam nasabah. Saya ngomong aja nggak berani gitu ya, masih takut-takut gitu kan.
Nah, dia udah syukur mau beli. Saya gimana ya, saya bilang saya mau rekam dia kan gitu kan. Sebenarnya nggak usah terlalu khawatir. Orang seperti ini bisa nggak jualan di tahun 2023? Saya bilang bisa. Karena kebetulan di perusahaan kita kan ada produk yang namanya Ultimate Life Protection. Oke. Nah, itu ranahnya bukan unit link. Itu adalah asuransi jiwa murni yang generasinya whole life, ya. Kategorinya whole life, seumur hidup. Jadi, nasabah cuma perlu bayar, pilih saja, mau sekali bayar aja, atau 5 kali, 5 tahun maksudnya, 10 tahun, 15 atau 20, pilih aja. Setelah pilih, perlindungannya seumur hidup. Nah, cuman pembayaran itu sesuai yang dia pilih. Contoh dia bayar 5 tahun nih, bayar aja. 5 tahun selesai, tahun ke-6 nggak bisa bayar lagi, karena udah lunas. Nah, itu lebih gampang. Tidak ada kaitan sama investasi, tidak juga bahas profil risiko, tidak juga perlu dokumentasi video recording, dan semua prosedur yang mungkin menurut teman-teman itu merupakan satu tantangan. Tadi saya baru mau nanya, ternyata produk ini tidak perlu proses atau cara-cara seperti tadi. Tidak perlu. Nah, karena mungkin tidak ada resiko. Bukan hanya tidak ada resikonya, tetapi penjelasannya itu memang lebih simpel. Lebih sederhana. Karena Anda bayar 5 tahun, perlindungannya sampai usia 99. Kalau sehat, asuransinya cair juga, udah selesai. Jadi nggak mungkin dia tanya saldo saya berapa, kan nggak mungkin lagi. Kemudian profil risiko, apakah mau ngambil equity, manage fund, nggak perlu. Ya, karena di sana tidak ada unsur unit link-nya. Nah, itu peluang. Jadi itu merupakan kabar baik lah bagi saya. Pak Edi, produk unit link diperbaiki, itu peluang. Bagi yang belum bisa adaptasi, pakai Ultimate Life tadi ini. Dan kalau teman-teman masih merasa, saya pengen yang lebih cepat lagi. Kabar baiknya adalah, ini yang ada di balik Pak Ciko ini, Pak Ciko. Ini? Slide ini? Iya, slide ini Pak Ciko. Jadi ini adalah sesuatu untuk membantu teman-teman lebih cepat dalam hal jenjang karir dan income ya. Betul, karena ini merupakan satu desain untuk mempercepatnya. Percepatan dalam bisnis asuransi jiwa. Cuman saya tidak akan kupas di sini, karena ini mendingan kita kupasnya itu di waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk membahas konsep ini. Karena sekarang kan kita punya ya kan sistem yang mungkin ketemu nanti setiap hari Kamis ya kan di Zoom. Kita juga punya pertemuan hari Senin secara offline dan juga Sabtu. Kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi yang jelas, kenapa ini akan mendukung tahun 2023? Pertama, cara menjelaskan ke orang, jalan masuknya itu bukan lagi nawarin produk. Jadi apa? Cara masuknya itu menawarkan orang untuk masuk berbisnis bersama kita. Itu yang pertama. Kalau ngajak orang berbisnis, lebih gampang atau ngajak orang beli produk, Pak Ciko? Bicara bisnis pasti lebih baik, lebih mudah menarik, ya? Daripada berusaha menjual sebuah produk. Betul. Kedua, bisnis ini kalau waktu kita tawarkan, orang bilang, kalau seandainya saya join kemudian saya gagal gimana? Karena bisnis itu kan ada modal kan, modal berarti ada risiko. Saya nggak mau ambil risiko. Kalau Anda pengen berbisnis yang tidak ada risiko, Anda harus join bisnis ini. Mengapa? Karena bisnis ini, kalaupun gagal, Anda tetap untung. Ini yang paling penting, ya kan? Ini bagian pertama. Bagian berikutnya adalah ini konsep ketika kita tawarkan orang itu semua kalangan mampu karena sebenarnya pada dasarnya kita cuma mengajak orang menabung. Benar-benar ini mengajak orang menabung saja, menyisihkan dana cukup 5 tahun, kemudian paling singkat itu pilih aja 10 tahun. Itu dana cair semua, bisa dimanfaatkan untuk apa? Terserah dia, 10 tahun lagi punya kebutuhan apa. Tapi yang jelas, produk ini mengandung perlindungan dan juga mengandung tabungan. Di mana tabungan ini memberikan return pasti. Sudah pasti. Jadi dari awal usia masuknya berapa, masuknya angka berapa, angka yang akan didapat sudah pasti. Itu tertera di dalam polis dan sudah selesai. Jadi kalau ngomong kayak gini masih sulit juga, berarti yang lain lebih sulit lagi. Misalnya ya, saya bilang, Pak, kalau Bapak ngajak orang nabung 12 juta setahun, berarti sebulan 1 juta. Waduh, makan 3 kali sehari aja susah, Pak.
berapa, gitu kan misalnya. Ya. Ya sudah, berarti orang seperti itu benar-benar susah. Bukan target market Anda. Iya, jangan paksa. Kalau Anda mau ajak dia, Anda mungkin bisa ajak dia berbisnis supaya dia punya income tambahan. Ya, sebenarnya kita juga harus pilih-pilih kan. Ya. Ketika kita mencari teman atau partner untuk join bisnis. Betul. Atau untuk menjual sebuah sistem bisnis. Betul. Ya, harus orang yang capable dan orang yang ingin menjalankan bisnis. Betul. Tapi secara kenyataan yang mampu 12 juta per tahun itu sangat banyak sih. Sangat banyak. Ya. Mau atau enggak aja sih. Sebenarnya benar. Karena begitu banyak juga kan karyawan yang mau jadi pebisnis. Tapi terkendala modal, ya, pengalaman, benar, koneksi. Banyaklah alasannya. Ngomong-ngomong ini saya jadi teringat kuadrannya Robert Kiyosaki ya. Jadi kalau itu karyawan itu employee, kalau dia naik level itu ke self employee. Berarti dia punya pekerjaan atau bisnis untuk diri sendiri. Nah, jadi kalau orang-orang bergabung dengan ini, dia naik level ke self employee. Iya, itu awalnya. Tapi kalau jenjang karirnya bagus, dia bisa naik lagi ya. Iya. Pais? Iya. Ke sudah menjadi business owner. Iya. Kalau investor itu next level. Next level. Saya rasa semua orang bisa menjalaninya dalam waktu bersamaan ya. Iya. Karena saya kenal kok banyak karyawan yang menyisihkan dana untuk berinvestasi juga. Iya. Jadi sekaligus dia udah investor. Iya. Jadi sebenarnya kuadran itu bukan berarti kamu employee ya, berarti kamu bukan business owner. Siapa bilang? Semua orang bisa melakukan asal tahu caranya. Kan begitu, nggak usah menunggu juga. Nah, ini merupakan peluang bagi kita karena modalnya sangat kecil. Dan juga kalau misalkan gagal, ya kan, ini kan bisnis jaringan nih. Ternyata mau ngajak orang bergabung, jaringannya nggak jalan misalnya. Nah, kalau jaringan nggak jalan, tabungan Anda tetap aman, secure, dan angka yang didapat sudah pasti. Berarti apa? Gagal pun tetap untung. Ya. Jadi itu peluang bagi kita di General Agency Mitra Makmur Mandiri untuk tahun 2023, Pak Ciko. Ya. Jadi sangat bagus ya. 2023 itu kita juga perlu rasa optimisme yang lebih tinggi. Iya, harus Pak. Kenapa? Karena saya yakin bukan 2023, saya setiap tahun baru itu dimulai, setiap tahun yang lama itu segera berakhir. Kita akan selalu bertemu tantangan baru. Betul. Itu artinya kita baru bertumbuh. Betul. Jadi kalau kita masih terbiasa dengan cara-cara lama dan ketika di tahun baru tidak ada tantangan baru, ya saya kira hidup itu juga tidak ada improvement. Betul, betul. Bahkan waktu kita harus punya mindset yang diperbaharui, itu masa-masa sulit seperti pandemi yang kemarin, itu tahun 2020, 2021, sekarang 2022, kan 3 tahun ini kan sudah banyak orang melakukan penyesuaian. Yang dulu jalanin bisnis asuransi nggak bisa pakai online, harus ketemu langsung. Sekarang pakai online karena pandemi jadi terbiasa, bisa juga ternyata. Berarti Anda bisa kembangkan jaringan ke luar pulau, kan gitu. Itu kan sebenarnya menambah peluang. Kedua, sekarang kan sudah selesai, vaksin sudah ada semuanya dan angkanya udah rendah kan. Intinya pandemi sudah berlalu lah gitu. Terus kita pakai alasan apa lagi? Pengalaman sulit dan tersulit pun sudah kita lalui. Berarti kan ini saatnya tahun 2023 ini lembaran baru yang dimana kita punya tingkat kedewasaan yang berbeda lagi dan kita sudah punya wawasan juga. Kebetulan produknya juga sudah sangat memadai. Akhirnya kita tinggal jalan saja, take action. Benar, setuju. Jadi apakah yang kita bahas sampai di sini? Ya, saya rasa cukup ya untuk kita sebagai pengantar ke tahun yang baru nanti. Jadi teman-teman, apa yang kita sharing sampai di sini semoga bermanfaat untuk mendukung kesuksesan teman-teman. Sampai jumpa Sobat Sukses. Bye.